Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Sebelum Budia memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dan diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Disiapkan bentar. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Waditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, terima kasih Mas Adam. Baik, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, jiwa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, kita terlebih dahulu membaca Pancasila, menyanyikan lagu Garuda Pancasila, dan Rek Ayo Rek, nanti ada lagu daerah. Silakan semuanya berdiri dulu. Apa? Oke, sudah. Oke, mari kita membaca Pancasila 1, 2, 3. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, langsung dilanjutkan nyanyi lagu Garuda Pancasila 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, selanjutnya di sini ada lagu daerah, di mana kita berasal dari mana sih? Jawa Timur. Jawa Timur, khususnya di kota Surabaya. Ya. Jadi kita harus mengetahui atau memahami budaya-budaya yang ada di daerah tersebut. Oke. Ayo rek, lagu-lagunan tunjungan. Ayo rek, rame-rame kebarengan. Ayo cak, sopo kelem melu aku cak. Ayo cak, boleh kenalan cak. Ayo, kalau itu lem tukung kamoto. Masih omong segala hati leko. Sopo ngerti nasib awal lagi muncul. Kenal anak isi kotor rucak ingut. Cok dipikir, agar foto kabeh satu. Cok dipikir, agar foto melengkaku. Mangan tahu, cok dicampur nganggo timun. Malam minggu, cok foto digawe ngamun. Oke, sudah. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, baik. Selanjutnya di sini Budia akan mengecek kehadiran kalian. Nah, di sini sudah dituliskan Budia bahwasanya nanti kalau Budia panggil nama kalian, angkat tangan, bilang hadir, dan bilang satu kata yang ada di papan. Dan nanti bergiliran ya, nomor satu yang senang, nomor dua, dan seterusnya. Paham? Oke, Budia mulai. Ahmad Helmi Syakban. Tidak masuk. Kemana? Sakit. Oke, kita doakan semoga Helmi cepat sembuh ya. Amin. Selanjutnya Ahmad Saka Nadif. Oke. Selanjutnya Zaki Zain. Semangat. Terakhir Yaskia Febrianti. Bahagia. Oke, terima kasih. Selanjutnya di sini Budia ingin membahas tentang materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita sebelumnya sudah belajar mengenai paragraf. Masih ingat apa itu paragraf? Masih ya. Nah, paragraf itu apa sih? Ayo, paragraf itu apa? Gabungan dari beberapa kalimat. Paragraf itu minimal terdiri dari berapa kalimat? Siapa yang bisa jawab? Nah, berapa? 3 dan 5. 3 dan 5, oke. Nah, selanjutnya di sini Budia punya beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Nanti yang mau menjawab silakan jangan malu-malu ya. Ini Budia pegang apa sih? Pegang apa? Koran. Koran. Siapa yang suka baca koran? Farhan. Mantap. Loh, kalau mau baca itu kan bagus. Siapa yang suka membaca, wes? Aku. Nah, oke. Karena sekarang itu memang koran itu keberadaannya memang sudah sulit ya, sudah jarang kita temui. Oke, tidak apa-apa. Nah, kemudian kira-kira apa sih fungsi koran ini? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan.
Oke. Informasi. Apa? Mendapatkan Bilang? informasi. Mendapatkan informasi. Membaca berita. Membaca berita. Kira-kira Mengetahui isi tersebut. isi Koran tersebut. isi koran tersebut. Oke, semua jawaban benar ya. Beri tepuk tangan untuk yang sudah menjawab. Jadi, memang benar yang disebutkan oleh teman-teman tadi, koran itu isinya sebuah berita, sebuah informasi. Jadi, setelah kita membaca koran, kita mendapatkan informasi. Informasi apa saja? Banyak sekali ya yang ada di dalam koran ini. Nah, kira-kira ketika kita membaca sebuah berita di dalam koran, bagaimana cara kalian memahami isi berita itu? Membaca atau mengetahui isi teks. Membaca atau mengetahui isi teks? Menentukan ide pokok dan ide pendukung. Menentukan ide pokok dan ide pendukung. Oke, benar. Beri tepuk tangan untuk Saka dan Arga. Oke. Benar ya, jadi kita itu harus memahami isi bacaan itu. Caranya bagaimana? Dengan kita mengetahui isi teksnya, dengan kita mencari makna di dalam teks itu. Ya, kira-kira teks ini menceritakan tentang apa sih? Nah, gitu kan? Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai ide pokok dan ide pendukung. Selanjutnya, di sini Bu Dia akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, yakni peserta didik dapat menganalisis ide pokok dan ide pendukung di dalam sebuah teks dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat mempresentasikan ide pokok dan ide pendukung dalam sebuah teks dengan tepat. Nah, sebelumnya Bu Dia di sini akan membuat kesepakatan kelas agar kelas lebih kondusif dan tidak ramai ya. Yang pertama, peserta didik tidak boleh berdiskusi sendiri dengan temannya atau berbicara kecuali diberikan kesempatan oleh Bu Dia berbicara. Setuju atau tidak? Setuju. Yang kedua, peserta didik tidak boleh bermain sendiri dengan temannya ketika pembelajaran berlangsung. Setuju atau tidak? Setuju. Yang ketiga, peserta didik tidak boleh makan saat pembelajaran berlangsung, namun boleh minum asalkan izin kepada guru. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya Bu Dia ingin mengecek semangat kalian terlebih dahulu ya. Kita tepuk 1, 2, 3, 4, 5 seperti yang kemarin sudah Bu Dia beritahu ya. Oke, kita mulai. Tepuk 1. Yuk, sama bicara dong. Kemarin bicaranya gimana? Tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Kita ulang. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, terima kasih. Kalau sudah siap belajar, bilang siap belajar berarti harus sudah siap belajar. Selanjutnya di sini Bu Dia punya sebuah video. Sebelumnya silakan dikeluarkan buku tulisnya. Yang belum mengeluarkan buku tulis, sudah mengeluarkan buku tulis semua? Ayo silakan dikeluarkan buku-bukunya. Gagasan pokok dan gagasan. Sudah? Baik, sudah dikeluarkan semua buku tulisnya? Oke. Nah, selanjutnya di sini Bu Dia akan menampilkan sebuah video. Silahkan disimak, dicermati isinya, dan ditulis poin-poin penting yang ada di dalam video ini. Karena nanti Bu Dia akan memberikan beberapa pertanyaan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ketika kamu membaca tulisan atau berita di majalah atau media sosial, pernahkah kamu kesulitan memahami ide yang dibahas di dalamnya? Jika iya, mungkin kamu perlu tahu tentang gagasan pokok dan pendukung dalam paragraf. Memahami kedua jenis gagasan ini bisa membantu kamu mengurai ide-ide dalam teks, sehingga dapat dipahami dengan lebih mudah. Yuk, segera kita pelajari. Sebuah teks terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf terdiri dari beberapa kalimat yang mengandung gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas, sedangkan Nah, sebelumnya Bu Dia angkat dulu. Jadi di sini ide pokok itu apa sih? Ide pokok adalah ide utama lain pembahasan dari sebuah paragraf. Oke, pintar sekali. Apa agak? Bilang. Ide pokok adalah ide utama atau inti pembahasan dari sebuah paragraf. Oke, Bu Dia sedikit menambahkan. Jadi ide pokok itu intinya apa sih? Hal utama atau kalimat utama yang akan disampaikan. Jadi dalam sebuah teks, dalam sebuah paragraf itu pastinya ada hal utama atau yang paling penting, intinya itu apa? Nah, itu yang disebut dengan ide pokok. Sampai sini paham dengan ide pokok? Diingat-ingat ya, artinya apa sih ide pokok itu? Hal utama. Yang akan disampaikan. Oke, lanjut. gagasan pendukung adalah ide-ide tambahan yang dijelaskan dan juga gagasan pokok dalam sebuah paragraf.
Bagaimana cara membedakan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Sebentar, selanjutnya ada ide pendukung. Jadi ide pendukung itu informasi tambahan dari ide pokok tadi yang paling intinya. Nah pastinya kan, misalkan gini, Bu Dia punya contoh konkret ya, sebuah paragraf. Bu Dia punya cerita begini, pagi ini telah terjadi kecelakaan. Nah, pagi ini telah terjadi kecelakaan itu termasuk ide pokok. Intinya adalah telah terjadi kecelakaan. Tapi kecelakaannya di mana? Terus siapa yang kecelakaan itu? Berapa orang yang menjadi korban? Kan belum dijelaskan. Nah, itu dijelaskan pada ide pendukung. Sampai sini paham? Ya, jadi ide pendukung itu adalah informasi tambahan untuk menjelaskan ide pokok. Yang tadi awalnya ide pokok itu masih belum jelas, belum rinci, dijelaskan dengan ide pendukung. Lanjut. Ciri-ciri gagasan pokok diantaranya berupa kalimat umum dan biasanya hanya ada satu dalam sebuah paragraf. Gagasan pokok dapat berdiri sendiri meskipun kalimat lain dihilangkan. Oke, jadi untuk gagasan pokok itu berupa kalimat umum. Contohnya tadi, pagi ini telah terjadi kecelakaan. Itu masih umum sekali pernyataannya, ya kan? Belum diperinci lagi di ide pendukung. Kemudian biasanya hanya ada satu dalam paragraf. Jadi ide pokok itu hanya ada satu kalimat. Cuma ada satu kalimat. Tapi kalau ide pendukung biasanya terdiri dari beberapa kalimat. Seperti yang dijelaskan ini, kalau ide pendukung jumlahnya lebih dari satu dalam paragraf. Kemudian yang ketiga, dapat berdiri sendiri meskipun kalimat lain dihilangkan. Jadi ide pokok itu bisa berdiri sendiri meskipun kalimat yang lain dihilangkan. Tapi kalau ide pendukung itu tidak bisa berdiri sendiri. Sebaliknya, ciri-ciri gagasan pendukung diantaranya berupa kalimat khusus atau spesifik atau berupa uraian yang mengandung banyak keterangan dan jumlahnya lebih dari satu dalam sebuah paragraf. Gagasan pendukung tidak dapat berdiri sendiri. Jika kalimat lain dihilangkan, maka paragraf tersebut akan sumbang atau tidak utuh. Sekarang, yuk coba analisis gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam paragraf berikut. Gagasan pokok paragraf tersebut terdapat pada kalimat pertama atau awal paragraf, yaitu busana tari Saban sangat indah. Kalimat tersebut adalah kalimat umum karena tidak menjelaskan secara detail seperti apa bentuk busananya. Sedangkan gagasan pendukung dari paragraf tersebut terdapat pada kalimat kedua, ketiga, sampai akhir paragraf. Gagasan pendukung inilah yang menjelaskan detail keindahan dari busana tari Saman. Di antaranya, busana tari Saman terbagi atas 3 bagian. Pada bagian kepala dipakai bulang pelek dan sunting kepies. Pada bagian dada dipakai baju katong, celana, dan kain sarung. Sementara pada bagian tangan dipakai paku belang dan sapu tangan. Apakah gagasan pokok selalu berada di awal paragraf? Ternyata tidak selalu ya. Berdasarkan letak gagasan pokoknya, paragraf dikelompokkan menjadi 3 jenis. Pertama, paragraf deduktif yang memiliki gagasan pokok di awal paragraf. Kedua, paragraf induktif yang memiliki gagasan pokok di akhir paragraf. Ketiga, paragraf campuran yang memiliki gagasan pokok di awal paragraf dan kemudian diperkuat lagi di akhir paragraf. Supaya lebih mudah dipahami, coba perhatikan contoh paragraf berikut. Tulisan apakah ini? Jika diperhatikan, gagasan pokok terdapat di awal paragraf, yaitu orang dewasa yang membutuhkan 2 liter air putih setiap hari. Sedangkan gagasan pendukung terdapat pada kalimat-kalimat selanjutnya. Gagasan pendukung ini yang menjelaskan tentang bagaimana cara membagi waktu untuk minum 2 liter air tersebut. Kesimpulannya, paragraf ini termasuk contoh paragraf deduktif. Contoh yang kedua, jadi paragraf apakah ini? Jika perhatikan, gagasan pokok terdapat pada akhir paragraf, yaitu penggunaan konsumsi air putih dapat membahayakan kesehatan. Sedangkan gagasan pendukung terdapat pada kalimat-kalimat sebelumnya. Gagasan pendukung ini yang menjelaskan secara rinci apa dampak atau bahayanya jika kekurangan konsumsi air putih. Kesimpulannya, paragraf ini termasuk contoh paragraf induktif. Selanjutnya, contoh yang terakhir adalah paragraf campuran. Kamu lihat kenapa? Ya, paragraf ini memiliki gagasan pokok di awal dan di akhir paragraf. Sementara gagasan pendukungnya berada di tengah-tengah paragraf. Di awal paragraf terdapat gagasan pokok yaitu mengonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup dapat menjaga kesehatan. Selanjutnya, di akhir paragraf gagasan pokok diperkuat lagi pada kalimat dengan demikian kesehatan tetap terjaga dan konsumsi air yang cukup. Bagaimana, sudah lebih paham ya apa bedanya? Oke. Di penjelasan yang terakhir tadi ada macam-macam gagasan. Ya, gagasan apa aja tadi? Nah, gagasan apa? Induktif, deduktif, dan campuran. Apa-apa? Duh, apa? Ini. Gagasan campuran. Paragraf deduktif, Gagasan paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Campuran. Nah, tadi yang deduktif itu ide pokoknya berada di mana? Di atas kalimat. Di atas atau di awal Di awal kalimat. Kalau induktif di mana? Induktif di mana? Di di akhir kalimat. Nah, kalau campuran Di tengah-tengah. di awal dan Di awal dan di di akhir akhir kah? kalimat. Nah, iya. Jadi ide pokok itu tidak hanya di awal paragraf, tapi bisa juga di akhir, bisa juga di awal dan di akhir. Nah, biasanya kalau yang di akhir itu ditandai dengan kata dengan demikian. Nah, itu biasanya yang menjelaskan ide pokok itu ada di akhir, jadi disimpulkan di akhir. Begitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Oke. Sekarang di sini Bu Dia punya LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Setelah kita tadi sudah membahas mengenai materi, di sini kita akan mempelajari atau praktek atau menganalisis
langsung ide pokok dan ide pendukung di dalam sebuah teks. Nah, sebelumnya Bu Dia ingin cek kelompok dulu ya, karena ini sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Yang pertama, nanti kalau Bu Dia panggil kelompoknya bilang ye atau hore atau gimana, pokoknya nanti yang ceria ya, yang semangat, yang paling semangat. Yang pertama, kelompok sate klopo. Oke, semangatnya 70%. Kelompok tahu tek. Oke, 70% juga. Kelompok rujak cingur. Hore, 50%. Kelompok lontong balap. Luar biasa. Mantap, luar biasa. Kelompok pecel semanggi. Luar biasa. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Kita tepuk tangan dulu ya. Tambah semangat. Oke, di sini silakan membantu kelompoknya bisa langsung maju ke depan dan ambil LKPD. Ya, siapa? Sate klopo, tahu tek, rujak cingur, lontong balap, pecel semanggi. Oke. LKPD-nya boleh dibuka, statusnya dibuka nggak apa-apa. Sebentar, Bu Dia pinjam dulu ya. Di sini sesuai dengan petunjuk di LKPD. Di situ yang pertama kalian harus mengisi nama kelompok dulu ya. Nama kelompok. Kemudian menyiapkan alat dan bahan yang ada di sini sudah disiapkan ya. Selanjutnya ada aktivitas. Ada 2 aktivitas yang harus kalian lakukan. Aktivitas yang pertama, Bu Dia menyediakan gambar puzzle masing-masing kelompok ini. Nanti bisa digunting, kemudian ditempel pada kardus dan ditempel di LKPD. Paham ya untuk aktivitas 1 ya? Aktivitas 2, di sini ada teks bacaan. Kalian diminta untuk menentukan ide pokok dan ide pendukungnya. Diisi di sini. Sampai sini paham ya? Ada yang ditanyakan? Oke, silakan dikerjakan, waktunya 20 menit. Silakan dibagi, ketua kelompok tugasnya membagi tugas. Puzzle ini dipotong, ditempel di kardus dan ditempel di sini nanti. Iya. Bagi tugasnya udah cepat, ada yang gunting. Bagi tugas ya, ada yang langsung mengerjakan aktivitas 1, ada yang mengerjakan aktivitas 2. Iya, ini. Ya. Dilepas aja Saka biar nggak susah mengerjakan. Ini yang harusnya ini digunting. Dia ini digunting sesuai. Iya. Ini digunting kotak-kotak kayak gini nanti. Ini tempel dulu ya. Iya. Oke, sudah selesai. Sudah. Oke, dalam hitungan ketiga angkat tangannya. 1, 2, 3. Angkat tangan. Oke, sudah tidak ada yang mengerjakan ya. Dikumpulkan ke ketua kelompok LKPD-nya. Ketua kelompok mengumpulkan ke depan. Ayo, diurutkan kayak tadi. Ketua kelompok mengumpulkan ke depan. Sudah, apa nanti? Oke, silakan duduk.
kita bermain game up and down dulu sebentar ya, 1 menit. Oke, silakan berpasangan dengan temannya. Udah ada pasangannya semua, Budia sini di depan. Ayo. Duh, sama itu. Ayo, tangannya di kepal dan disilang. Di kepal dan disilangkan. Oke, fokus ya, dengarkan perintah Budia. Up, up. Oke, ke atas. Down, ke bawah. Down, down. Up, up, up. Oke, sudah. Oke, terima kasih sudah. Oke, sekarang kita lakukan kegiatan presentasi. Setiap kelompok akan presentasi ke depan, presentasikan hasil kerjanya. Yang pertama kelompok sate kelapa, silakan maju. Kelompok yang lain memperhatikan ke depan ya. Silakan, ada yang membuka presentasi, ada yang menutup, ada yang membaca. Oke, silakan dibuka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sate Kelapa. Perkenalkan, nama saya Fika Nailatul Hal. Damai Hati Sanubari. Syairul Nana Safira. Oke, aktivitas 1 ditampilkan dulu. Ya, jadi ini hasil puzzle dari kelompok Sate Klopo. Itu gambarnya ya, Sate Klopo ya. Lanjut, aktivitas 2-nya. Ada paragraf. Oke, ada ide pokok dari Depan dukung. Silakan dibaca ide pokoknya paragraf 1. Sate Klopo merupakan salah satu hidangan khas Surabaya. Oke, untuk ide pendukungnya. Itu pendukung nama Klopo sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti kelapa. Sesuai dengan namanya, sate ini dibuat dengan cara membuka Kelompok sendiri berasal dari bahasa Jawa yang membungkus potongan daging, biasanya daging sapi atau ayam dengan parutan gurih, menciptakan sensasi rasa yang berbeda dari sate pada umumnya. Oke, paragraf 2, silakan. Yang lain, gantian bacanya. Ide pokoknya dulu. Proses pembuatan sate Klopo cukup sederhana namun menghasilkan cita rasa yang istimewa. Oke, ide pendukungnya. Daging yang telah dipotong-potong kemudian dibaluri bumbu halus yang kaya akan rempah-rempah. Setelah itu daging dibungkus dengan parutan kelapa yang telah dibumbui dan dibakar hingga matang. Sate Klopo biasanya disajikan dengan bumbu kacang yang kental dan gurih serta dilengkapi dengan lontong atau nasi. Oke, paragraf 3. Meskipun sate Klopo Yang ide pokoknya dulu, yang awal. Meskipun sate Klopo merupakan hidangan yang lezat, namun perlu diingat bahwa makanan ini mengandung cukup banyak lemak dan kalori. Oke, ide pendukungnya. Konsumsi berlebihan dapat menyebabkan kenaikan berat badan dan masalah kesehatan lainnya. Untuk menjaga kesehatan lebih nikmati sate Klopo sebagai makanan sesekali dan kombinasikan dengan makanan sehat lainnya seperti sayur dan buah-buahan. Oke, sudah. Silakan ditanyakan temannya, apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, bisa ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk. Wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Oke, kelompok selanjutnya. Kelompok Rujak Cingur, silakan maju ke depan. Ada yang buka, ada yang tutup. Ada yang baca aktivitas. Ayo langsung dibuka. Ini apa tadi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Rujak Cingur akan mempresentasikan hasil karya kami. Sebelum mempresentasikan, kami mengenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bilqis Mutiara Nafisa. Perkenalkan, nama saya Mawadah Rahma. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nadifa Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Selu El-Fatih. Oke, selanjutnya aktivitas 1 dulu puzzle-nya. Ya, bisa dilihat jadi itu puzzle dari kelompok Rujak Cingur. Lanjut di aktivitas 2, silakan dibaca di pokok dan ide pendukungnya. Rujak Cingur salah satu hidangan khas Surabaya yang kaya
Rujak cingur adalah salah satu hidangan khas Surabaya yang kaya akan cinta, rasa, dan sejarah. Ide pendukungnya. Nama cingur merujuk pada bagian mulut atau bibir sapi yang menjadi salah satu bahan utama dalam hidangan ini. Perpaduan unik antara berbagai macam sayuran, buah-buahan, dan cingur inilah yang membuat rujak cingur begitu istimewa. Lanjut. Nomor 2, hidangan ini umumnya terdiri dari beberapa macam sayuran yang bergizi. Ide pendukung, irisan cingur yang telah direbus berbagai macam sayuran seperti kangkung, tauge, dan kacang panjang, serta buah-buahan segar seperti mangga muda, nanas, dan kedondong. Semua bahan tersebut kemudian disiram dengan bumbu kacang yang kaya akan rasa. Bumbu kacang rujak cingur memiliki kekhasan terdirinya, yaitu perpaduan antara rasa manis, gurih, pedas, dan sedikit asam. Oke, untuk paragraf yang lain bisa dilanjutkan nanti ya. Oke, langsung ditanyakan ke teman-temannya apakah yang ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan? Ke kelompok rujak cingur nggak ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, bisa ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini ada soal evaluasi untuk mengukur pemahaman kalian. Jadi sebelumnya Budi akan memberikan feedback kepada hasil presentasi kalian. Budi beri 2 jempol untuk kalian. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, penampilan kalian sudah bagus, sudah bisa menentukan ide pokok dan ide pendukung. Selanjutnya ini ada soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Silakan dikerjakan selama 10 menit. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Oh iya, bawa ke depan, nanti tak kasih. Nah. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Oke, waktunya sudah habis. Bagaimana, sudah selesai? Oke, jangan dikumpulkan dulu ya. Sebelumnya mari kita menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini dulu. Yang pertama tadi kita sudah membahas apa? Ide pokok dan ide pendukung. Oke, ide pokok tadi artinya apa sih? Hal utama atau kalimat utama yang disampaikan. Apa? Hal utama atau kalimat utama yang akan disampaikan. Yang lain bisa coba jawab bareng-bareng sih. Ide pokok itu apa artinya? Oke, mantap. Kemudian ide pendukung, apa artinya ide pendukung tadi? Oke, mantap. Yang selanjutnya langkah-langkah dalam menentukan ide pokok dan ide pendukung ada 5. Yang pertama apa? Yang kedua? Membaca. Oke, mantap. Selanjutnya di sini Budia mau bertanya sih, kesulitan apa yang kalian alami saat pembelajaran berlangsung tadi? Apa yang menurut kalian kesulitan? Ceria. Kesulitan kok. Kesulitan. Kamu merasa kesulitan di bagian mana ketika pembelajaran tadi? Menentukan ide pokok. Menentukan ide pokok kesulitan. Terus apa lagi? Puzzle. Di puzzle kesulitan dia. Apa? Menentukan ide pokok. Menentukan ide pokok juga. Oke. Jadi hal itu akan Budia gunakan sebagai umpan balik atau Budia gunakan evaluasi untuk pembelajaran berikutnya. Selanjutnya silakan mengisi lembar refleksi yang ada di lembar kedua, dibalik. Nah, di situ ada lembar refleksi. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Silakan ditulis. Kemudian apa kesulitan yang kalian alami di situ? Silakan ditulis juga ya. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke. Nah, selanjutnya di sini Budi akan menyampaikan bahwasanya di minggu berikutnya kita akan belajar mengenai poster. Ada yang penasaran dengan poster? Ada. Ya, oke, kita akan belajar di pembelajaran selanjutnya. Oke, setelah itu, sebelum Budia mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Mas Arga pimpin berdoa lagi. Siap. Foto siap, gerak. Sebelum bermula, marilah kita membaca doa. Doa dimulai.
Ya, baik. Bu Dia ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi kalian pada hari ini. Sampai berjumpa di minggu depan. Terima kasih atas semangat kalian. Dan semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi. Bu Dia mohon maaf jika terdapat perilaku ataupun ucapan yang sengaja atau tidak sengaja Bu Dia lakukan. Bu Dia akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah. Terima kasih banyak ya.